maka tanamkan di hati kita kecintaan kepada Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh ulama al-mahabbah ila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-buka inda dzikri. Paling rendah-rendahnya Bu, paling rendah-rendahnya apa? Cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu apa? Paling kecil-kecilnya cinta kepada Nabi itu satu, yaitu paling kecilnya menangis tatkala disebutkan nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernahkah kita menangis mengingat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Mungkin kita jauh, enggak setiap hari kita menangis. Tatkala kita ingat saja, ingat dosa, ingat utang, baru kita menangis. Itu utang jadi bayar, tapi minta Allah, minta ke Allah, karena ingat ke Allah. Jadi ke Allah teh pas lagi butuhnya aja, pas lagi sudah pas lagi sudah diijabah sama Allah, lupa lagi ke Allah. Makanya ingat sama Nabi Muhammad. Udah Bu, kehidupan yang paling nikmat di dunia ini adalah ingat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Curi hati Nabi Muhammad lewat salawat, curi hati Nabi Muhammad lewat sunnah, curi hati Nabi Muhammad melalui daripada ingat perjalanan membaca daripada kisah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi sholat, hese bisa neta sholat. Ada saya punya kenalan bos. Saya punya kenalan bos, baik tadi taruh ke nobe. Saya punya kenalan bos, apa ngomong beb? Saya teh kalau sholat takut sangsara, lo eta jelema. Saya teh lamun sholat isian sangsara loba kan jelema. Kamu dorong solehnya, dorong soleh kiai tarang benar. Lo banyak tuh miskin, orang Mesir, kalau mau sholat teh miskin. Tuh pikir gitu jelema. Tolong bikin orang dia gitu. Jangan sampai orang sini masjid pinuhan, ulah kamar di pinuhan, masjid di pinuhan, ibu-ibu sholat di rumah, laki-laki sholat di, kalau laki-laki sholat di rumah suruh ganti pakai mukena. Wah komo eta. Kalau nggak sholat, kalau pembahasan tentang sholat ngeri. Nah, pembahasan orang yang nggak sholat ngeri. Apalagi kalau tahu dia waktu sholat, tahu dia nggak ngerjain itu sholat, faqad kafara jiharon, maka akan menjadi kafir secara terang-terangan. Nauzubillah min. Orang yang ninggalin sholat, orang yang ninggalin sholat secara terang-terangan, maka satu dosa yang lebih besar daripada zina, dosa yang lebih besar daripada minum khamar adalah orang yang meninggalkan sholat secara terang-terangan. Hidup kita tuh satu ada di sholat tuh. Sebentar. Perumpamaan. Rukun Islam ada berapa? Rukun Islam ada berapa? Paling genap. 5 genap. 1, 2, 3, 4, 5. Lain kali kalimat lain Ciuy ke Ciuy yang lain, pergi haji apabila mampu. Sekarang saya logikakan betapa luar biasanya sholat. Kita mengerjakan hal apapun, kebaikan apapun, mau sholat, mau zakat, mau puasa, mau pergi haji, kalau nggak sholat maka akan hancur semuanya. Mau bukti Pak? Ini jangan lihat airnya, lihat tangan saya, lihat 5 jari saya, ya. Ini logika daripada sholat. Ada satu di dalam rukun Islam, itu kuncinya semua ada di sholat. Kita kembalikan rukun Islam itu, kita hitung dari angka yang 5, nomor kelima. Yang kelima apa? Pergi haji, munggah haji apabila mampu. Di situ ada apabila mampu.
Apabila mampu, kalau yang tidak mampu itu nggak apa-apa. Berarti tidak mesti, tidak wajib melaksanakan haji apabila tidak mampu. Kalau udah kaya, sudah mapan, maka hukumnya wajib. Tapi kebanyakan orang banyak yang mengutang untuk haji, banyak yang meminjam kepada tetangganya, kepada teman-temannya, kepada keluarganya untuk pergi haji, padahal nggak wajib, Pak. Yang kamu wajib itu adalah memberi nafkah pada istri kamu, itu yang lebih wajib. Ya. Tidak diwajibkan seorang suami apalagi berhutang untuk pergi haji, tidak diwajibkan. Kurang tegas lagi, mana lagi saya ngomong. Berarti tidak apa-apa tidak pergi haji. Saya buka ini daripada kelingking saya. Saya buka. Apakah masih kokoh ini aqua? Masih kokoh. Yang keempat apa? Singkat saja, yang keempat apa? Ini kirain balik pun. Hah? Puasa. Puasa itu diwajibkan, yaitu puasa Ramadan. Tapi ada beberapa unsur, ada beberapa uzur yang boleh apabila kita tidak puasa. Contoh seperti sakit, contoh seperti kita perjalanan jauh yaitu safar, berarti boleh kalau kita nggak puasa. Kita buka ini. Yang kedua kita buka. Terus rukun Islam yang ketiga apa? Dari bawah. Hah? Zakat itu apabila yang mampu. Yang tidak mampu tidak wajib zakat. Singkat saja. Berarti saya buka ini, Bu. Sisa berapa? Masih bisa kepegang gak ini? Masih bisa kepegang gak ini? Yang kedua apa, Bu? Sholat. Sholat dalam keadaan apapun, sehat maupun sakit. Kamu gak bisa berdiri, duduk, gak bisa duduk, tiduran, gak bisa bisa tiduran, terus gak bisa menggerakkan pakai mata, gak bisa pakai mata, pakai hati, gak bisa pakai hati, awak. Ini apabila saya buka apa yang terjadi, Bu? Maka akan jatuh. Betapa pentingnya itu sholat. Apabila kamu buka seperumpamaan, sholat itu rukun itu seperti air botol yang saya genggam. Kalau kamu tidak sholat, maka akan turun, maka akan hancur, maka akan lebur, maka akan jatuh air botol ini yang saya pegang. Maka tidak ada gunanya hidup kamu, tidak ada gunanya zakat kamu, tidak ada gunanya puasa kamu, tidak ada gunanya daripada pergi haji kamu kalau kamu menghancurkan botol ini dengan meninggalkan sholat. Kurang jelas bagaimana lagi? Betapa pentingnya kita mengerjakan daripada ibadah sholat. Masih mau meninggalkan sholat? Mau atau ini kan mati aja, Bu. Air pas mau di sholatan di mana? Di masjid. Pas lagi hidup taruh ke masjid. Begitu mau ke masjid. Atau liuran karpet. Siap kemana wae mah. Terakhir di iman tarakan dieu. Pas mau ka dieu sia. Sekarpet teh. Diharap di sholat nasr bukan dosa. Diharap di sarenanya. Betapa pentingnya kita mengerjakan sholat. Dan sekampung kalau nggak sholat tinggal tunggu aja azab yang Allah turunkan di kampung tersebut. Apalagi masjid segede yang isi cuma 2 orang 3 orang pada aki-aki. Allah salli ala barengnya besar dulu. Allahu akbar, Allah. Udah pemuda yang azan. Harusnya pemuda yang azan, yang masih gagah, yang suaranya bagus. Ini aki-aki deh. Datang ayat azan. Minimal sholat 5 waktu. Kamu berbuat baik apapun sama orang, kalau nggak menjaga sholat tidak ada artinya. Sholat 5 waktu harus dijaga, lebih penting
daripada segala apapun, daripada apa namanya, daripada rukun Islam kamu nggak menjaga nggak menjaga sholat 5 waktu, tidak ada gunanya. Yang tadi ke satu, apalagi yang ke satu syahadat, lebih parah lagi. Syahadat sudah, tinggal sholatnya. Mudah-mudahan orang-orang sini tambah getol ibadahnya, amin. Tambah getol sholat.